Halo Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Di malam hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam doa malam. Mari bersama-sama kita bawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Kita memuji, menyembahnya. Kita berharap kepadanya dan percaya bahwa Dialah penolong kita satu-satunya yang sejati. Bapak, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Hari yang boleh kami lewati sampai di malam hari ini semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Mari Engkau yang menyertai Tuhan doa kami dari awal hingga akhirnya. Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan kami, dan Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan apapun Kau memberikan jalan keluar. Kami bersyukur ya Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan sebuah lagu Bapak Ibu, di tengah ombak dan arus pencobaan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir tenggelam tujuan arah hidupku, bagaikan kapal, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata.
Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Katakan, Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Setiap kita yang saat ini sedang mengikuti doa malam ini, apapun yang menjadi kondisi kita, mungkin kita sedang merasa jauh dari Tuhan. Kita yang sedang merasa, Tuhan, saya tidak layak. Tuhan, saya sudah lama Tuhan tidak berdoa. Tuhan, saya sudah lama Tuhan tidak mencari wajah-Mu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, percaya bahwa Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, Tuhan yang terlebih dahulu datang kepada kita. Setiap kondisi serusak apapun dalam hidup kita, firman Tuhan katakan, Ia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, kesungguhan hati, keterbukaan hati, mau untuk didandani oleh Tuhan. Dan biarlah setiap kita masuk dalam hadirat-Nya, menerima pemulihan-Nya, menerima setiap anugerah-Nya dalam hidup kita. Anak yang terhilang pun, dia ketika kembali, Bapaknya menyambutnya dengan tangan yang terbuka. Setiap kehidupan kita dikatakan serusak apapun, Tuhan ingin dekat dengan kita. Tuhan ingin membetulkan kita, memperbaiki, mendandani setiap kehidupan kita. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Sekali lagi katakan, Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku, Dia mengenal hatiku yang
anugerah-Mu dalam hidup kami. Biar kami datang dengan penuh rasa syukur, dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu, menyembah-Mu Tuhan, Allah yang mengampuni dosa kami, Allah yang membarui kami Tuhan. Ya rama ya rama syakara takarama ya rama. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik. Haleluya, kami menyembah-Mu Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu, Bapa yang baik, yang menerima kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya rama ya rama syakara takara rama ya rama syakara. Tuhan memberi kehidupan yang baru, harapan di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ya rama ya rama sik ya rama ya rama sik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kiara rama yara kasyandara lamu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ketika musim terus berganti, ketika situasi terus berganti, kita percaya bahwa kasih Tuhan yang tetap abadi. Karenanya mari kita tidak kecewa dan tetap mengikuti Yesus dalam apapun yang menjadi kondisi kita saat ini. Biarlah kasih-Nya yang mengubah kita, menguatkan kita, menguatkan setiap iman kita tetap di dalam Tuhan, sehingga kita tetap dapat melihat Tuhan yang selalu menolong kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu
selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ajar kami berharap hanya kepadamu, mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Kami
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kuatkan hati yang lemah, kuatkan hati yang sedang berduka. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Syukur. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu yang menjangkau kami, kasih-Mu yang mengajak kami untuk dekat padamu, bahkan kasih-Mu yang memelihara setiap kehidupan kami Tuhan. Biar kami merasakan itu, mengalami itu, dan kami juga dapat berbagi Tuhan kasih dengan sesama kami Tuhan. Bapa, saat ini kami membawa setiap doa kami ke hadapan-Mu ya Yesus. Kami bawa setiap pergumulan anak-anak-Mu, baik yang ada di GPGH Wonosobo maupun setiap kami yang mengikuti dimanapun kami berada. Tuhan yang menolong, menjamah kehidupan kami, Tuhan yang terus menguatkan kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam pergumulan apapun Kau yang berikan jalan keluar Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk Ibu Aicun Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Engkau yang menjamah setiap bagian tubuhnya yang kiri Tuhan. Biarlah syaraf-syarafnya Engkau pulihkan Tuhan oleh kuasa darah-Mu Spirit-Mu Yesus, menjamah, menyembuhkan. Demikian juga Ibu Monding Tuhan dalam kelemahannya, penglihatannya yang terganggu Tuhan, kadar gulanya yang naik Tuhan. Engkau yang kiranya menjamah, membuatnya normal Tuhan, dan dapat melihat dengan jelas kembali ya Tuhan. Oleh kuasa-Mu Yesus, Engkau yang menjamah di dalam nama Yesus. Juga emak Tuhan yang kemarin juga ngeliang dan muntah-muntah Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah dengan kuasa-Mu ya Yesus. Engkau yang menolong Tuhan, menolong menguatkan iman Tuhan, dan memberikan selalu ya Tuhan damai sukacita dalam hati dan pikirannya Tuhan. Terima kasih Bapa, juga Oma Tuhan, juga setiap yang terapi, Bapak Handoko, Ibu Handoko, Ibu Tina Tuhan, dan juga saudara Tito, saudara Agus, dan juga setiap saudara-saudara kami yang lain. Ibu Ai juga dalam kedukaan Kau yang berikan penghiburan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu menyerahkan dalam tangan-Mu juga setiap Tuhan pergumulan anak-anak-Mu yang sedang menanti pekerjaan, menanti pasangan hidup, menanti keturunan dan lain sebagainya. Tuhan yang kiranya menolong ya Tuhan. Juga untuk anak-anak-Mu yang sudah menyelesaikan tahap SMA dan SMK, mereka yang sedang menanti baik mau kuliah mau kerja Tuhan. Biarlah kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami tidak mengandalkan hikmat kami sendiri, tapi kami belajar mengandalkan Engkau Yesus dalam setiap apapun yang menjadi rencana dan cita-cita kami. Kami bersyukur ya Bapa, kami percaya masa depan yang penuh harapan yang indah ada dalam tangan-Mu.
Kami bawa keluarga pastori, ibu penasehat, anak mantu cucu dimana berada Engkau yang berkati. Keluarga dari ibu penasehat juga, Bapak Siswanto, pendeta Siswanto, Engkau yang menolong, menjamah Tuhan. Setiap Tuhan pengobatan, terapi yang direncanakan, biarlah itu membawa kesembuhan. Engkau juga mencukupkan setiap kebutuhan dia yang diperlukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami hanya berharap, kami hanya mengandalkan Engkau Yesus. Dan kami juga menyerahkan bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan, pemerintah pusat sampai daerah, Bapak Presiden, wakilnya, para aparat keamanan, aparatur sipil negara, para menteri, wakil rakyat dan lain sebagainya Tuhan, sampai di Wonosobo ini Tuhan, Bapak Bupati dan jajarannya, sampai para camat, lurah, kepala desa, RW, RT. Tuhan Yesus yang berikan hikmat, bijaksana, roh takut akan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Juga pilkada November mendatang kami serahkan dalam tangan-Mu, memberikan keamanan, kelancaran, dan biarlah pemimpin yang daripada-Mu itu yang terpilih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan setiap perdamaian di dunia ini dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa, berdaulat atas segalanya. Kedatangan-Mu yang semakin dekat, dan biarlah gereja-Mu mempersiapkan diri dan tidak tertidur Tuhan, tapi kami mau berjaga-jaga ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap pergumulan anak-anak-Mu, apapun yang menjadi pergumulan kami yang mengikuti doa malam ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik, Engkau yang membuka jalan, dan Engkau yang selalu memperhatikan dan memelihara kami. Kami bersyukur Bapa, bila sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Buka hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami Roh Kudus untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pada malam hari ini kita belajar dari perintah ketiga dan keempat dari 10 perintah Allah. Di Kamis yang lalu kita sudah belajar tentang perintah pertama dan kedua, yaitu jangan ada padamu Allah lain, dan juga jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Maka di perintah ketiga dan keempat, mari sama-sama kita baca di Keluaran pasal 20 ayat 7 sampai 8. Keluaran pasal 20 ayat 7 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, dengan menyatukan kedua perintah ini, yaitu perintah ketiga dan keempat, kita melihat bahwa baik nama Tuhan maupun hari Tuhan harus diperlakukan dengan hormat. Perintah ini jelas melarang penghujatan dan kata-kata kutuk, kata-kata najis terhadap Tuhan, juga mencakup sumpah palsu, yaitu bersumpah kemudian melanggarnya. Lebih baik kalau Yesus mengatakan bahwa jangan bersumpah sama sekali, daripada kita bersumpah dengan nama Tuhan tetapi tidak menepatinya. Kadang kan ada orang latah, demi Tuhan Yesus, ya. Lebih baik dikatakan kita tidak bersumpah daripada bersumpah dengan menggunakan nama Tuhan secara sembarangan. Dan kita melihat orang yang jujur tidak perlu berjanji dengan sumpah. Kalau ya, katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Di Matius 5 ayat 33 sampai 37 kita dapat melihatnya, membacanya. Masih ada penyalahgunaan nama Allah yang lebih serius. Ini disebabkan bahwa kenyataan nama itu lebih dari sekedar kata. Nama adalah orang dan sifat orang itu. Jadi kita menyalahgunakan nama Allah kalau perilaku kita tidak cocok dengan sifatnya. Dengan menyebut Allah sebagai Bapa, tapi tidak mempercayainya. Atau menyebut Yesus sebagai Tuhan, tetapi tidak mentaatinya. Ini termasuk menyalahgunakan nama Tuhan. Jadi kita menyebut Dia sebagai Bapa,
Mari kita percaya bahwa Dia yang memelihara kita, Dia yang berotoritas, berdaulat atas kehidupan kita. Kalau kita sebut Yesus sebagai Tuhan, mari kita taat, mari kita juga menyembahnya, tunduk kepadanya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kedua, menyeratkan bahwa perintah ini sudah dijalankan. Memang seperti sudah kita lihat, perintah ini sudah ada sejak awal kejadian. Dalam penciptaan kita melihat Allah beristirahat, kemudian menguduskan hari Sabat. Perintah ini tidak hanya berlaku untuk umat perjanjian. Ini berlaku pula bagi para hamba, laki-laki maupun perempuan, karena orang Israel sendiri pernah menjadi budak di Mesir sampai Tuhan membebaskan mereka. Di Ulangan 5 ayat 15. Lukas menyatakan bahwa Yesus biasa menghadiri rumah ibadah pada hari Sabat. Kita dapat melihat salah satunya di Lukas 4 ayat 16. Namun Dia sama sekali tidak terikat dengan semua aturan atau ketetapan tradisional yang dikenakan pada perintah tentang pemeliharaan hari Sabat. Kalau dalam hukum Taurat, ya secara mendetail Bapak Ibu, bagi bangsa Israel, orang Yahudi, setidaknya ada sekitar 1521 ya, ini tata tertib tentang pemeliharaan hari Sabat menurut tulisan Rabi Johanan dan Rabi Simeon bin Lakis. Nah, Yesus ketika Dia datang tidak terikat dengan segala hal itu. Sebaliknya Yesus berkukuh dengan prinsipnya. Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Di Markus 2 ayat 27. Artinya jangan sampai kita melakukan segala hukum memelihara hari Sabat, tetapi di sisi lain ketika ada orang yang membutuhkan kita tidak menolong. Di sisi lain ketika ada orang yang mungkin sedang kesulitan di hari Sabat, kita justru tidak menolong hanya karena ini hari Sabat. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat kuduskan hari Sabat. Kita beribadah, bersyukur kepada Tuhan atas hari istirahat yang Tuhan beri. Jangan pergunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Dikatakan kita menghargai, menghormati nama Tuhan. Kita menghargai Dia sebagai Bapa. Kita taati Dia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita lewat setiap perilaku, perkataan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Biar kami mengerti Tuhan, menghargai setiap anugerah-Mu. Biar kami tidak sembarangan Tuhan mempergunakan nama-Mu, dan kami menghargai hari Sabat Tuhan yang Engkau anugerahkan pada kami. Terima kasih Bapa, bila sebentar juga kami akan beristirahat. Kau menyertai sepanjang malam ini Tuhan, kami dapat istirahat dengan tenang. Besok kami dapat bangun dengan roh jiwa tubuh yang sehat untuk kembali muliakan nama-Mu. Akhirnya kami tutup Tuhan doa malam ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Selamat beristirahat. Amin.